Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya Kang Dul. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar rezekinya serta panjang umur. Amin. Langsung aja, saya akan mereview unit bolt action hampir 100% 3D print ya. Ini pesanannya bukan pesanan sih. Jadi dia kawan saya, Pak Dr. Renaldi dari Bogor juga, cuman beda kecamatan aja. Beliau minta unitnya di setting lah ya, terutama di bagian hop up dan di bagian magazine, karena ini magazinnya sempat lepas ya saat ditembakkan, dikokang tembak dia cepat jatuh sendiri kayak gitu teman-teman. Intinya sih minta dioprek lah ya supaya enak dipakainya, termasuk minta di zeroing juga pakai skop ini Basnil 3-9 zoom kali 40 untuk spek skopnya kayak gitu ya. Baik, langsung aja kita akan review bahannya, detailnya. Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian belakang dulu ya. Nah, ini ada apa sih? Penahan tumpuan bahu. Dia seperti bahan 3D print tapi empuk ya. Kalau perkiraan saya, ini kayaknya dimasukin busa lalu ditutup pakai plastik gini ya. Cuman ya bahan 3D print covernya, jadi ini ada busanya di dalam teman-teman. Ini empuk banget, empuk, jadi nyaman ya saat ditopang belakang itu, di bahu dia empuk, nggak licin kayak gitu. Untuk popornya atau body dia 3D print rapi, tapi ya sepertinya 3D printnya bisa kelihatan ya di sini. Ini dan sedangkan yang di sini dia rapi, tertutup, kemungkinan didempul ya atau dicat, saya kurang paham juga, tapi cukup rapi, nggak terlalu kelihatan banget sekilas nggak kelihatan kayak 3D print. Untuk bobotnya ringan, kalau tanpa skop ringan banget ini bobotnya ya. Dan di bagian cover trigger dia 3D print, dan triggernya bisa teman-teman lihat, dia triggernya 3D print ya. Nih, dia triggernya 3D print, dan ini juga receiver atau sharebox dia 3D print juga. Kokangan 3D print, sepertinya padat ya kayak gitu, dia bukan metal. Terus untuk ininya silinder sepertinya PVC, silinder PVC, terus outer sini PVC ya. Ini body utuh, dia 3D print tapi nggak kelihatan ya. Rapih, cukup rapih lah, lumayan untuk sekelas 3D print. Kalau misalkan detail banget, kita zoom atau lebih dekat lagi, kelihatan ya garis-garis cetakan 3D printnya kayak gitu. Oke, di sini hop up. Ya, ini hop upnya juga unik ya. Jadi hop upnya dia TDC atau TDC, dia tinggal diputar aja, nyaman, jadi nggak perlu pakai obeng. Atur hop upnya di sini kayak gitu ya. Dia bahan 3D print, keren sih, inovatif. Di sini ada baut ini untuk melepas outer ya, dan bisa untuk mengecek outer barrel chamber. Jadi begitu teman-teman. Oke, kita coba cek ke depan ya sebelum ke magazine. Ini ada stiker QC karena sudah saya cek, sudah saya zeroing juga. Bagian ke depan dia ada apa namanya ini? Flash header ya. Dia sepertinya dia mirip-mirip kayak apa ya? Flash headernya Barrett M82 yang apa? Rifle kalau nggak salah anti material ya. Fotonya seperti ini. Nah, seperti itu. Cuman ini misalkan kiranya kurang cocok, bisa dilepas ya si ininya, si muzzle-nya. Tinggal buka satu baut aja, ini satu, lalu bisa dilepas. Cuman nanti si inner barrel dia nggak ada tahanan ya, karena inner barrelnya masuk ke dalam muzzle atau flash header ini, di celah-celah di tengah-tengah tengah-tengah lubang ini teman-teman. Nah, di situ ya. Nah, lubang ini nih, di situ inner barrelnya. Jadi sebagai penopang juga kayak gitu. Untuk bagian sebelah sini nggak ada perubahan. Untuk spek dalamnya, kalau sempat saya baca itu si pistonnya dia PVC ya, pistonnya PVC. Inner barrel pas saya cek itu aluminium kalau nggak salah ya, saya lupa ingat, kalau nggak salah aluminium. Nah, ini magazinnya. Sebenarnya ada dua, cuman saya akan review satu aja. Ini keluhannya tadi seperti di menit-menit awal. Jadi si magazinnya ini sempat lepas ya. Jadi dia kendor teman-teman. Per ini
per kuncian atau magcatch ya. Dia kendor. Ini sudah saya ganti pernya, agak keras, cuman nggak terlalu keras banget, masih bisa dipakai gitu ya. Intinya saat dimasukin ke body, dia nggak gampang jatuh lagi. Sebelumnya sempat jatuh, gampang banget jatuhnya kayak gitu. Mungkin bisa juga untuk masukan ya untuk pengrajinnya, untuk pernya diganti yang agak keras kayak gitu ya. Jadi saat ditembakin jadi nggak mudah jatuh lagi kayak gitu. Ini sistemnya bisa pakai BB loader, bisa manual ya. Saya cakep, maksudnya ini cakep unitnya. Kenapa? Karena sistem magazine, saya sangat suka tipe-tipe bolt action yang sistem magazine ya, yang bukan pakai sistem gravitasi. Saya lebih suka ini, lebih realistik aja sih kayak gitu. Dan kedua, kalau misalkan sistemnya seperti ini, dia nggak berisik saat dibawa-bawa, baik berpindah tempat ataupun berlari untuk menghindari musuh, dia nggak berisik. Kalau misalkan gravitasi kan dia kan agak ada suaranya ya, karena ada tumpukan BB di dalam penampungan BB itu kayak gitu teman-teman. Oke, biar nggak penasaran, langsung kita akan tes fps berapa menggunakan BB 020. Ini nggak saya upgrade ya, ini masih spring bawaan kayak gitu. Langsung aja kita cek fps-nya. Oke, ini sudah saya siapin BB 020 beberapa butir aja, dan ini sangat sensitif ya, jangan sampai salah tekan. 1 2 3 4 5 6, atau kita tekan ini nih, bisa ya, saya tarik coba ya. Oh bisa, jadi lebih ringan. Oke, cukup lah ya, nggak terlalu banyak banget karena ini kan pengetesan fps aja, dan ini sistem manual bukan otomatis. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Oke, kita langsung pasang aja sini sampai klik ya. Oke, sip, udah ngeklik. Krono, yuk saya ambil krono dulu. Krono kita nyalain, kita langsung sambil kokang ya. Yang pertama, kokangannya nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat, sedang-sedang aja. Ini masih bawaan ya springnya, nggak saya upgrade. Langsung aja kita tes fps berapa. 408,2. Cek lagi. 406,1. Coba kita kendorin hop up-nya ya, naik ke fps-nya. Soalnya ini sempat saya tes zeroing itu pakai BB 030, jadi ada penekanan hop up. Coba sekarang kita kendorin hop up, tes 419 ya, karena ada penekanan hop up ya. Kita kurangin lagi, jangan sampai kendor banget karena parkir BB di karet hop up. 423. Oke, berarti bener ya. Kita kendorin dikit lagi hop up-nya biar naik lagi, itu enggak fps-nya. 419. Oh, malah turun dia. Kita naikin sedikit hop up-nya ya. Berarti di 423 tadi ya paling besar. Ya, 420. Oke. Karena ini kan fps di atas 400 dan si larasnya juga panjang. Kalau saran dari saya untuk Pak Dokter atau pemilik unit ini, ideal pakai BB 030 ya, untuk akurasi jarak jauhnya kayak gitu. Saya nggak bisa keluar teman-teman karena cuacanya sedang gerimis, mendekati hujan ya, gerimis-gerimis sahdu lah. Jadi nggak bisa saya cek keluar lapangan ya, keluar workshop untuk mengetes jarak jauh. Yang biasa saya tes itu di jarak 80 meter, cuman nggak bisa karena cuacanya sedang hujan, atau gerimis-gerimisnya agak besar lah gitu, jadi udah termasuk hujan kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa saya tes di luar lapangan seperti itu ya. Kayak gitu aja teman-teman. Misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Oh ya, untuk ini Picatinny Rail dia 3D print, belum saya jelasin tadi, lupa ketinggalan. Sepertinya itu aja teman-teman.
Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Pak Dr. Renaldi sudah percayain unitnya untuk Kang Dul oprek ya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di video-video berikutnya dari Kang Dul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just mantap, bye bye.